kasih banyak telah bergabung bersama kami di Mining Zone CNBC Indonesia. Saya ingin dengar tanggapan dari Anda. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana menerapkan pungutan bea keluar ekspor batubara. Seperti apa pandangan Anda? Iya, jadi menarik banget terima kasih banget diundang untuk memberikan pandangan tentang rencana pemberian pajak ekspor. Saya jadi ingat tadi disampaikan sama CNBC tentang 2005 ketika pajak ekspor waktu itu dibatalkan. Sebenarnya kita mengacu ke regulasinya dulu, Mbak Safrina, bahwa di Undang-Undang Nomor 17 2006, Undang-Undang tentang kepabeanan disebutkan bahwa di pasal 2A itu tentang pajak ekspor atau bea keluar itu ada 4 poin ya. Pertama adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri untuk semua komoditas ya, salah satunya batu bara. Melindungi kelestarian sumber daya alam kita sendiri. Jadi batu bara kita kan banyak tuh, jadi harusnya yang tidak perlu dibatasin tuh. Kemudian untuk mengurangi apabila fluktuasi harga. Jadi apabila fluktuasi harga naik turun maka diberikan pihak keluar. Yang terakhir dulu untuk menjaga kestabilan harga dalam negeri. Apabila harga dalam negerinya sudah terlalu mahal maka dikenakan pajak ekspor. Jadi sebenarnya ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 2006. Jadi ketika pemerintah atau rencananya dalam Kementerian Keuangan dan Minerba mau menerapkan ini harus melihat ke Undang-Undang tentang kepabeanan Nomor 17 2006 di pasal 2. Kalau itu tidak bertentangan ya kita akan melihat bahwa sebenarnya dengan undang-undang tidak tanpa melihat undang-undang juga, tapi dari kami dari pelaku dengan sekarang ini harga batubara turun, kemudian bukan biaya, regulasinya tuh banyak banget Mbak Sabrina di Ya. tambang itu mulai dari regulasi lingkungan sampai kehutanan, apalagi di prinsip kami di Minerba itu sangat ketat banget sehingga sebenarnya cost kita sudah mendekati harga jual sehingga apabila harga jual menurun ya atau dengan tambahin lagi pembebanan biaya yang makin tinggi ya susah kita akan mendapatkan profitabilitas yang wajar. Mungkin itu Ya. Pak pandangan Kris, dari mendengar pelaku hal bisnis. ini, apakah perusahaan sudah melakukan simulasi berapa besar kira-kira tekanan terhadap margin apabila bea keluar diterapkan pada berbagai skenario harga batubara? Iya, jadi dari pelaku terutama asosiasi ya APP itu mewakili hampir 65% dari total produksi nasional. Jadi dari struktur cost kami ini pajak, kalau kita ngomong bea keluar dianggap sebagai pajak, itu hampir 12% dari total produksi kita. Kemudian PNBP-nya, royalti, kemudian ada lagi PNBP dari kehutanan dan lingkungan hidup itu hampir 21%. Kemudian ditambahkan sekitar 60-an sampai 63% itu biaya produksi kita karena di situ ada biaya hampir 38% itu adalah biaya fuel solar ya, solar yang sebenarnya yang kita harus mau pakai B40 sekarang itu hampir meningkat di tos kita. Jadi profitabilitas kita, simulasi kita itu akan menekan profit kita mungkin bisa dari yang sudah marginal 7-8% mungkin tinggal 5-4% kira-kira gitu Mbak Sabrina. Nah, jadi sangat-sangat akan memberikan eh, memberikan eh, pengurangan atau penekanan kita. Oleh karena itu bayangan saya kalau mau bea keluar itu diterapkan itu harusnya eh, paling nggak ketika ada windfall, jadi ketika harga batu bara seperti 2022 sampai ke 350 atau 380 baru ditetapkan bea keluar. Karena harga batu bara udah dapat windfall, maka bea keluar boleh ditetapkan. Kira-kira gitu Mbak Safrina. Nah, kalau bea keluar kira-kira nanti ya tentunya akan diberlakukan. Strategi mitigasi apa yang mungkin akan perusahaan lakukan, terutama bagi kontrak ekspor jangka panjang? Bagaimana pandangan Anda juga terkait risiko penurunan daya saing ekspor yang ada dengan adanya pemberlakuan regulasi ini? Benar, itu jadi titik poin yang nomor 2 pertanyaan tentang daya saing kita. Jadi beberapa kali kita pertemuan dengan di conference di entah itu di Indonesia maupun di beberapa negara China, India dan kemudian di Australia, Jepang. Itu
struktur cost kita itu makin makin naik kira-kira gitu. Jadi nambang dulu biaya produksi adalah misalkan sekitar 40-50, sekarang sudah hampir 2 kali lipat. Sehingga apabila dibandingkan dengan para penambang yang lain, contohnya eksportir batubara yang lain kayak Australia, South Africa yang tidak menerapkan pajak ekspor akan membebani kira-kira gitu, sehingga kita akan ditinggal karena terlalu mahal batubaranya. Even China maupun India sekarang sudah bisa meningkatkan kapasitas produksi domestiknya mereka, Mbak Safrina. Sehingga ketergantungan terhadap import batu bara dari kita mungkin akan berkurang. Jadi akan membuat makin tidak menarik saja industri batu bara untuk ekspor. Sedangkan domestik sendiri tidak terlampau banyak ya pertambahannya dibandingkan kapasitas produksi kita. Begitu Mbak Safrina. Ya, kita tahu juga di negara produsen lain seperti Australia dan Rusia ya. Berarti terkait risiko penurunan daya saing ekspor ini, Anda juga sudah menakar-nakar mengenai hal ini ya Pak? Betul. Jadi sekarang ini dengan kita sudah punya beberapa kontrak jangka panjang dengan para buyer, kemudian dengan adanya penambahan istilahnya penambahan biaya yang bisa kita lakukan atau mitigasinya, Mbak Sabrina, adalah kita akan kurangin stripping ratio. Jadi stripping ratio kurangin itu artinya apa? Cadangan nasionalnya akan turun. Cadangan nasional akan turun, jadi yang cadangannya kita itu hampir berapa ya? 39 juta ya cadangan. Kemudian sumber dayanya hampir 90-an juta, mohon maaf, 31 miliar. Kemudian sumber daya 91 miliar akan menurun, sehingga lifetime tambangnya akan makin menyusut. Jadi itu yang jadi concern kita ketika keekonomiannya sudah mulai marginal, yang bisa dilakukan para penambang adalah stripping ratio-nya akan dikurangi. Begitu, Mbak Safrin. Kedepannya apakah Pak Kris melihat ada potensi pergeseran target pasar ekspor apabila biaya keluar ini diterapkan? Misalnya negara mana Pak kira-kira yang mungkin memiliki potensi yang besar, terdampak paling besar? Selama ini negara yang menjadi tujuan utama ekspor batu bara Indonesia kan tentunya kita tahu ya adalah China, India, dan negara lain di kawasan Asia. Bagaimana Anda melihat potensi-potensi ke depannya? Betul, jadi dengan pilihan nggak banyak ya sekarang, karena yang negara Southeast Asia kayak Vietnam, walaupun dia tumbuh ya Mbak Safrina, Filipina, tapi tidak sebesar demand-nya, tidak sebesar di China. Jadi artinya dengan makin tingginya biaya operasi kita, jadi ya dengan terbatasnya market, tidak ada pilihan lagi. Kemudian market-market premium kayak Jepang, Korea itu juga sudah mulai diisi oleh Australia ketika kita biaya nambangnya makin membesar, sehingga kita tidak bisa memberikan competitiveness di harga jual batu bara, kita akan kalah sama Australia. Begitu Mbak Safrina.